Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini cinta tak bersyarat untukmu. Kira-kira cinta tak bersyarat bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo ya. Virgo, cinta tak bersyarat untukmu. Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, di sini ada tangisan air mata, penyesalan, ataupun di sini ada triparti. Ya Virgo, entah kamu yang triparti, entah pasanganmu, sehingga sama-sama saling menyakiti dan tersakiti Virgo. Karena mengikuti kata orang, ya, kata orang, intervensi orang lain, kamu tidak melihat dari dirimu, menipu dirimu, sehingga akhirnya hancur. Ataupun sebaliknya ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Entah pasanganmu terlalu mendengar intervensi dari orang luar sehingga akhirnya mengorbankan cinta kalian. Yang mana mau harus baik, harus jadi orang yang happy, harus menjadi orang yang sempurna, padahal kehidupan tidak sesempurna itu. Ya, yang mana ekspektasimu tidak sesuai realita, akhirnya down, atau kalau dibilang akhirnya ya merasa bahwa hidup ini tidak adil ataupun kecewa. Saya lihat di sini ada penderitaan ataupun kekecewaan yang sangat mendalam, yang mana saya lihat di sini kamu pendam sendiri. Ya, kadang-kadang kamu pergi juga untuk mendapatkan wejangan dari orang-orang lain, mendapat dukungan dari sahabat, dari keluarga, dari orang-orang terdekat, tetapi tetap aja kamu sedih. Ya, entah ada beberapa yang mungkin mencari pembelaan, berkuar-kuar di sosmed untuk mendapatkan simpati publik, tapi tetap aja dia nggak tenang, ataupun mungkin kamu juga nggak tenang. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, kamu bisa menyesuaikan dan akhirnya pergi membawa luka, ibaratkan trauma yang mendalam, karena menginginkan sesuatu dari dirinya. Contoh, kamu sudah memberikan 5.000, kamu juga harus mendapatkan 5.000 dari dirinya. Padahal kamu tidak tahu bahwa 5.000 yang kamu berikan padanya, kalaupun dia tidak balik, nanti orang Z ya, atau orang lain yang akan memberikanmu 10.000. Jadi ini pesan yang ingin semesta sampaikan, ikhlaskan. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jangan takut, jangan cemas, jangan ragu. Nikmati proses. Di sini kan saya lihat kamu gak menikmati proses, kamu terlalu logika. Tidak bicara secara energi, padahal energi sangat besar dibandingkan logika. Kamu mau menentang takdir Tuhan. Ya, kalau semesta sudah bicara atau Tuhan sudah menggariskan nasibmu seperti begitu, itu yang akan terjadi walaupun logikamu tidak masuk akal. Artinya tidak masuk akal secara logika. Karena saya lihat di sini juga cinta ada twin flame, yang mana kamu kayak, aduh kok saya masih terkoneksi sama dia ya, saya masih sayang sama dia ya, padahal dia sudah menyakitiku. Ataupun mungkin kondisinya
Saya sudah memberikan yang terbaik untuk dia, malah dia pergi dengan yang lain. Hei, gak usah takut, ada karma masing-masing. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu untuk membalas dendammu. Tuh, ya, kayak seakan-akan saya akan berjuang untuk kamu, mendapatkan kamu, padahal udah nikah. Ataupun saya akan berjuang untuk mendapatkan mobilku kembali, itu mobil saya. Kamu nipu saya, kemarin kita bayar bersama, tapi ujung-ujungnya kamu persembahkan buat orang lain. Itu rumah saya. Ada beberapa ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Itu rumah saya sudah kemarin saya bayar DP-nya, sekarang sudah jatuh, sudah akad kamu pergi meninggalkanku, ya. Ataupun mungkin rumah sudah mau lunas, kamu pergi meninggalkanku untuk persembahkan untuk orang lain. Ataupun saya sudah menyekolahkanmu, bantu uang SPP-mu, tapi kenapa sekarang kamu udah jadi orang, udah kerja, malah kamu pergi menerima cinta yang lain. Ada yang kecewa dan merasa dirinya begitu bodoh. Kenapa ya saya bisa dibodoh-bodohi? Kenapa ya saya dengan cinta bisa tidak waras? Hei, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena itu udah takdir. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ambil pelajaran dari semua yang terjadi dalam hidupmu. Jangan mengambil dari sisi negatif, ataupun terlalu berharap itu kembali. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali dalam bentuk yang lain mungkin, ataupun dalam bentuk yang sama. Jadi kamu jangan takut. Ya, sesuai tema kita, cinta tak bersyarat. Ini cinta ini bukan berarti untuk orang lain saja, tetapi untuk diri sendiri juga. Kamu memberikan kepada mereka dengan tulus, ikhlas. Ya, ataupun mungkin orang lain itu memberikan kamu, melepaskanmu. Ya, ada beberapa yang saya lihat di sini pergi meninggalkanmu karena dia merasa bahwa tidak bisa membahagiakanmu. Akhirnya dia melepaskanmu. Dia ikhlas melepaskanmu untuk kebahagiaanmu, yang mana ada triparty. Ya, dia berjuang sendiri, ataupun mungkin kamu berjuang sendiri untuk cita dan cinta, untuk kebahagiaan. Ya, saya lihat di sini dia lebih move on, ataupun mungkin kamu juga lebih move on. Yang ingin semesta sampaikan, belajar tuh. Entah dari pengalamanmu, pengalaman orang lain, tetapi tetap belajar. Positifnya diambil, negatifnya dibuang. Ini kan kamu lebih mengambil negatif. Saya lihat nih kamu akhirnya jadi toksik buat dirimu sendiri. Contoh, orang cerita ya, dia itu selingkuh, ya. Wah, dia tuh ini, kamu tuh pemikiran negatif. Wah, dia tuh jelek, dia itu negatif, tukang selingkuh. Padahal kita nggak tahu ya. Mereka selingkuh karena dia bisa selingkuh tuh karena apa? Pasti ada penyebabnya. Jadi jangan berpikir dari satu pihak. Dan kita tidak bisa menjudge karena bukan kita yang mengalami. Ya, ada beberapa yang berpikir bahwa saya harus mendapatkannya, harus menjadi miliknya, harus menikahiku. Ataupun mungkin kondisinya, wah, janur sudah janur sudah apa ya? Apa biasanya janur kuning udah melambai ya? Berarti udah gak ada kesempatan untuk saya menjadi miliknya. Padahal saya mencintainya, saya menyayanginya. Kita gak tahu takdir Tuhan. Siapa tahu kamu di kehidupan berikutnya, ataupun mungkin kondisinya kita gak tahu ke depan. Jadi jangan pernah takut. Kalau dia milikmu, pasti akan kembali padamu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang, ya saya menyesal sudah cerai. Berarti mungkin kamu terhubung dengan karmik. Berarti kamu udah menjalani kehidupan yang baru, mempunyai cerita yang baru. Ya, hatimu lebih damai dibandingkan bersama karmik. Karena kita punya kehidupan ini kan ada cerita. Perjalanan spiritual kita ini berbeda. Satu sama lainnya tuh berbeda. Jadi kamu nikmati dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh dirimu. Contoh ya, ada beberapa yang saya lihat di sini ya, kalian terkoneksi dengan orang-orang yang kamu terkoneksi dengan karmik, tapi berusaha bagaimana karmik itu menjadi berubah. Ya itu pilihanmu. Selama kamu belum spiritual, kamu akan terkoneksi dengan karmik, kamu akan menderita terus. Karena kamu beribaratkan cinta menuntut syarat. Saya memberikan kebahagiaan kamu harus bisa memberikan kebahagiaan padaku. Kamu harus bisa seperti saya, berarti itu kan menuntut. Ya, kalau kita bicara cinta tanpa syarat, biarkanlah dia menjadi dirinya sendiri. Gak usah pusing.
Gak usah stres. Ya, apa yang terjadi padamu atau dirinya, apa yang digariskan semesta kepada kalian berdua, ya legowo aja, nikmati aja prosesnya untuk pertumbuhan jiwamu. Entah baik buruknya jalani, karena ada hikmah di balik itu. Karena saya lihat di sini kamu tuh terlalu dendam ya, ada beberapa yang dendam, malah dendam. Oh, saya sumpah-sumpahin kamu ya, saya doakan kamu jelek-jelek. Jangan, itu sama aja kamu mendoakan dirimu untuk kejelekan dirimu sendiri. Doa itu untuk kembali kepada dirimu. Jadi doakanlah baik-baik supaya dirimu mendapatkan kebaikan. Jangan pernah berpikir negatif terhadap siapapun atau diri sendiri. Ingat, apa yang terjadi dalam dirimu itu ada pembelajaran. Baik buruknya semua itu ada pembelajaran, karena semuanya itu baik. Kita belajar dari kesalahan. Kalau kamu dalam kondisi karma saat ini, berarti kamu harus bersyukur. Hutang karmamu dilunasi, bahkan kamu punya hutang. Ya, kamu punya hutang, kamu lagi membayarnya, ya, membayarnya dalam artian ya dengan kerja keras untuk bisa mengumpulkan uang. Untuk membayarkan ini kan perlu pengorbanan. Ya, dari waktu, tenaga, biaya, pikiran. Untuk bisa menghasilkan uang dan membayar hutangmu sama. Ditempa energimu, habis, capek, stres, mendapatkan hikmah dari perjalanan hidupmu untuk bisa melunasi karmamu, membayar karmamu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bahagia di hari esok. Jadi kamu jangan berpikir bahwa wah saya nih hidupnya sudah jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, diinjak-injak pula. Sekarang dari pola pikirmu, kamu mau mengikhlaskan atau mau tetap di situ untuk membentuk dia seperti keinginanmu. Karena ada juga orang yang terkoneksi dengan karmiknya ya, tapi nggak sadar-sadar. Ataupun mungkin kondisinya ya dia pasrah, yaitu pilihan. Karena kita di sini bicara ikhlas. Kalau dia pasrah berarti kan ada ikhlas. Itu pilihan, tetap bertahan ataukah mencari belajar dari apa yang sudah terjadi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di hari mendatang. Memberikan kesempatan untuk orang-orang baru masuk dalam hidupmu. Tidak melekat. Kalau macam kita bicara melekat kan berarti otomatis kan dia yang membentuk. Tapi di sini semesta mau sampaikan, untuk bisa mendapatkan perjalanan spiritual itu kita harus dibentuk dengan cara semesta. Bukan dari cara kamu. Ataupun kamu yang harus membuatnya insyaf, nggak bisa. Kebangkitan spiritual seseorang itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Kamu berkuar-kuar ya, tapi kalau dirinya nggak ngeh kepada dirimu ya percuma. Makanya tadi saya bilang ada perjalanan hidup yang mana setiap orang itu berbeda untuk menuju tingkat spiritual. Ya. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya lagi terpuruk, berarti ada sesuatu yang harus kamu dapatkan dari hal buruk itu ke depan yang lebih baik. Karena kamu lagi menjalani karma ataupun membayar perjalanan proses membayar pelunasan karmamu. Jadi bahagialah. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sedih ya. Wah, saya jatuh tertimpa tangga, saya ini. Ambil pembelajaran hikmah dari semua persoalanmu untuk menjadi lebih ikhlas, lebih berserah. Ingat, apa yang jadi milikmu akan diberikan kepadamu. Contoh, kamu sudah mempunyai rumah, dia pergi tapi atas nama dia, dan akhirnya dia pergi dengan orang lain. Ingat, kamu pasti akan mempunyai rumah sendiri dengan cara Tuhan, dengan cara semesta. Malah mungkin rumah itu ribut aja di dalam, gak tenang, atau malah mungkin diagunkan, malah dilelang. Kita gak tahu. Tetapi kamu kalau ikhlas ya sudah, dia tinggal aja di rumah itu, biar aja. Saya dengan cara semesta mungkin akan digantikan, entah dengan rumah baru atau kesehatan atau apapun rezeki yang lain. Tunggu aja waktunya. Makanya di sini ada ikhlas. Makanya sesuai tema kita, cinta yang tak bersyarat. Kita memberikan kepada orang dengan penuh ketulusan, entah dengan siapapun, entah dengan pasangan, entah dengan diri sendiri. Menerima apa yang sudah jadi takdirmu. Jangan melekat
saya harus memilikinya, saya harus mempunyai ini, saya harus mempunyai itu. Kita tetap berusaha, tetapi kalau belum, berarti ada sesuatu yang ingin semesta berikan kepadamu yang lebih baik. Berarti itu tidak cocok untukmu. Ya, jadi ada beberapa yang Kaisyah, saya mau dia dan dia. Saya jatuh cinta, saya nggak bisa hidup tanpanya. Padahal saya lihat energinya toksik. Ya, ada klien ya, maunya tetap dia. Bagaimana caranya Kaisyah supaya dia berubah? Ya, itu kan berarti kemelekatan. Kok kamu mau menderita untuk dengan orang toksik? Artinya kamu itu ibaratkan apa ya? Harus mencari jiwamu sendiri untuk bahagia. Jangan bilang dia yang harus kamu berpatokan kamu akan bahagia kalau dia berubah. Enggak bisa. Yang bisa merubah seseorang, karakter seseorang itu adalah semesta, dengan cara semesta, bukan dengan cara kamu. Ya, karena dia juga mempunyai perjalanan spiritual sendiri. Begitupun kamu. Kita insyaf itu kan karena ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Bukan karena diri kita yang membuat orang itu insyaf. Wah, kita hanya bisa memberikan arahan. Macam contoh ya, ustadz, pendeta, biksu, memberikan arahan. Selebihnya perjalanan spiritual dari kamu dan semesta. Dari kamu dan jiwamu untuk bisa bertumbuh. Jadi mental kamu, fisik kamu, semuanya itu diasah semesta untuk bisa menjadi pribadi yang baik di hari esok. Ya, makanya tadi saya bilang ya, jangan ada kemelekatan di sini. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa dia harus begini, saya jatuh tertimpa tangga, saya disolimi, nggak usah. Biasa aja. Kalau dia pergi darimu berarti bukan jodohmu, bukan milikmu. Kamu punya yang di tempat lain. Ataupun mungkin kondisinya kalau dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Gak usah takut. Begitupun harta benda. Ya, kamu sudah berkorban memberikan dia rumah, mobil, ini, itu, uang. Udah, ikhlaskan aja. Apa yang menjadi hakmu akan kembali. Kamu akan berlipat-lipat kalau keuangan, rumah, mobil, akan dapat. Yang penting kamu sekarang di vibrasi mana. Kamu mencari tidak, jangan kamu terpuruk. Meminta harus dia itu yang menghambat kamu bisa mendapatkan berkat semesta. Karena ada kemelekatan, mau yang ini. Padahal semesta mau, ini bukan yang cocok untukmu, ini loh yang cocok untukmu saya berikan. Tapi kamu tetap, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Kapan kamu mendapat berkat yang lebih? Jadi di sini semesta mau sampaikan ya, untuk bisa mendapatkan cinta ya, ataupun mungkin kondisinya apapun ya, tetapi karena sesuai dengan tema kita, cinta tak bersyarat, berikanlah semua yang kamu punya dengan ketulusan, dengan cinta kasih, dengan keikhlasan. Walaupun mungkin dia membalasmu dengan negatif, ya dia punya karma sendiri, kamu pun punya karma sendiri. Jadi buatlah karma baik supaya hidupmu jauh lebih baik di masa depan. Jangan saling membalas. Gak usah, pembalasan bukan dari dirimu. Pembalasan itu semesta, menjudge itu semesta. Kamu itu hanya bisa berserah, berdoa, memperbaiki diri, dan menunggu waktu semesta, waktu Tuhan yang baik, yang akan kamu tahu di akhir, ataupun nanti suatu saat nanti kamu tahu, wah ternyata berkat Tuhan sangat berlimpah untukku. Ternyata ini maksud Tuhan. Kenapa dia memisahkan saya dengan kamu? Wah ternyata ada maksud Tuhan mengambilmu dan dia memberikannya lagi kepadaku dengan saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap proses spiritual, pembelajaran kita untuk mendapatkan jiwa murni itu perlu proses, dan prosesnya itu gak cepat, itu banyak lika-liku, memakan energi. Untuk apa? Untuk kamu bisa menjadi pribadi yang dewasa di hari esok ya. Jadi tetap ikhlas ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian. Semoga resonate. Dan orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, karena saya lihat di sini ada twin flame juga ya, yang mana dia lagi ya kangen-kangen kamu ya, tapi kamu nggak usah kangen atau merasa sedih ya, wah saya kangen dia nggak kangen saya. Hey, twin flame itu kamu kangen dia juga merasakan kangen terhadapmu. Jadi kamu jangan terlalu takut ya, ataupun terlalu bersedih. Harus tetap move on supaya dia juga move on di sana. Kamu tetap bersedih di sini, wah dia tetap akan bersedih di sana ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan, ikhlas aja.
Kalau memang dia milikmu, pasti akan kembali padamu. Gitu ya. Oke. Untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak di sini ada Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini dan Cancer ya. Dari inisial ada huruf N, B, J, H, W, L, T, Q, R, B, S, T, H, O, W, J, P dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, saya ambil 3 kartu lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, move on, move on, move on. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu. Harus move on. Ini saya lihat kamu sudah hancur, pikir terus ya. Yang ingin semesta sampaikan, move on. Ya, raih cita dan cintamu dengan penuh keikhlasan. Menunggu waktu yang tepat, yang saat yang tepat, yang akan diberikan semesta kepadamu. Dengan cara semesta. Ya, tetap bangkit, jangan sudah terpuruk, jatuh tertimpa tangga, nggak diinjak-injak, nggak bisa bangkit, dah tidur aja di situ pasrah. Jangan. Hidup ini adalah perjuangan. Selama kamu masih hidup pasti ada persoalan, kamu tidak bisa lari dari persoalan, tetapi kamu harus bisa menghadapi atau menyelesaikan persoalan itu dengan bijaksana. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.